Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita sekalian. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan
bercahaya terang, itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi kamu sekalian. Haleluya. Terpujilah Kristus, terang dunia. Tiba saatnya kita bermazmur berbalasan, diambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, seperti mata hamba perempuan, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bersama-sama, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan raga, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu juga. Hukum yang terutama di dalam firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, juga mengasihi sesama. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, juga mengasihi sesama. Saudara-saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itulah berita anugerah Tuhan bagi kita hari ini. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih serta anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita diizinkan Tuhan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun nats pembimbing kita dalam mengantarkan persembahan syukur ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sambil persembahan dijalankan, saya undang kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat NKB 208 ayat 1 dan 2, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gabayan awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita satukan hati untuk mengantar doa persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada ibadah kali ini Tuhan, lewat kekuatan Roh Kudus-Mu, mengantarkan hati dan pikiran kami untuk menyerahkan apa yang ada pada kami. Sesungguhnya Tuhan, apabila kami menghitung-hitung apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan, sungguh sangat tidak sebanding Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan melihat hati dan ketulusan kami untuk membawakan persembahan ini kepadamu Tuhan, dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Terimalah ini Tuhan, menjadi sesuatu yang berbau harum di pelataran-Mu yang kudus. Kami bawa seluruhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah boleh dipakai untuk perluasan akan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami bawa persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Jemaat Tuhan, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah minggu ini, yang di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh membaca dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan memahami dengan benar kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mohon Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh mengambil tempat dalam hati kami, hidup kami, untuk selanjutnya kami berlakukan sehingga sungguh menjadi berkat atas hidup kami. Mari Tuhan, Engkau perlengkapi setiap kami, urapi kami. Mampukan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah Tuhan bagi jemaat-Mu hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat serta anak-anak sekalian yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus, kita akan sama-sama membaca merenungkan akan firman Tuhan, di mana pada kesempatan ibadah kali ini ada 3 pembacaan. Pembacaan pertama terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pembacaan kedua dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan pembacaan ketiga dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Pembacaan pertama terangkat dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak menyerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Pembacaan kita yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, bacaan ketiga dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta."
Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Amin. Duka demi puang, duka demi kuresu mengapuang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Shalom. Tema perenungan kita hari ini adalah Tuhan mendengar dan bertindak. Tuhan mendengar dan bertindak. Tema ini didasarkan pada beberapa teks bacaan kita hari ini yang memperlihatkan sebuah gagasan yang menghubungkan teks yang satu dengan yang lain, yaitu gagasan tentang pengharapan akan kedatangan dan tindakan Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi dalam menanti kehadiran Tuhan bertindak, umat Tuhan harus dalam ketekunan kesetiaan berseru, menyerahkan pengharapannya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan dalam berbagai situasi hidup yang dialami. Saudara-saudara, hal pertama yang hendak kita renungkan adalah berbaliklah dari kejahatanmu. Orang Israel setelah Ehud mati melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 1 bacaan kita.
Ini terjadi oleh karena di tengah-tengah kehidupan umat Israel di tanah perjanjian, mereka masih hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain yang memuja dewa-dewi. Mereka terpengaruh. Mereka turut menyembah dewa-dewa lain. Dan itulah yang disebut dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang mereka lakukan. Meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewi. Karena itu Tuhan bertindak menghukum. Dalam ayat 2, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Umat Israel harus menerima ganjaran dari tindakan melakukan kejahatan di mata Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala. Allah bertindak lewat Raja Kanaan, lewat panglima perang Sisera yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ada 900 kereta besi dan cukup lama, 20 tahun, menindas umat Israel. Nah, dalam kondisi seperti ini, mereka lalu kemudian menyadari diri dan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi kondisi itu, umat Israel kemudian datang berseru kepada Tuhan. Membawa pergumulan mereka, membawa keluh kesah mereka di hadapan Tuhan. Dan saat itu, Deborah sebagai nabi dan juga sebagai hakim menjadi pemimpin atas mereka. Dan Barak sebagai jenderal atau panglima perang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kedua 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, di sana pentingnya sikap berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan anggap Tuhan tidur sehingga merasa bebas berbuat apa saja. Memang orang-orang di Tesalonika sementara menghadapi tantangan. Jemaat Tuhan berada dalam penganiayaan. Tetapi Paulus meyakinkan mereka akan pertolongan Tuhan yang pasti datang. Tuhan pasti datang membebaskan. Tetapi dalam menanti kedatangan Tuhan itu, hendaknya mereka berjaga-jaga dalam iman, kasih, dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Sementara dalam bacaan ketiga dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14-30 tentang perumpamaan talenta, menggambarkan arti pentingnya kesetiaan dalam menanti kedatangan Tuhan. Kesetiaan dalam mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing umat. Kesetiaan dalam melakukan berbagai tanggung jawab sehari-hari. Karena Tuhan pasti menuntut pertanggungjawaban dari setiap umat. Nah, saudara-saudara, kita yang hidup dalam zaman ini juga tidak terbebas dari berbagai tekanan. Terutama kita tertekan oleh pandemi COVID-19. Kita harus mengalami pembatasan sosial. Kita harus mengalami tekanan ekonomi. Bahkan ada di antara kita yang sementara bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul karena duka cita.
dan ada yang bergumul karena banyak hal. Lalu bagaimana kita kokoh menghadapi tekanan-tekanan hidup ini? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa untuk menang dalam pergumulan ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, mari kita mengimani bahwa Tuhan seringkali melumpuhkan kekuatan kita. Kekuatan yang kita andalkan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tujuannya bukan untuk menghabisi kita. Tapi ketika Tuhan melumpuhkan kekuatan andalan kita, Tuhan mau supaya kita kembali bertumpu hanya pada kekuatan Tuhan saja. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu saudara-saudara, kita kehilangan kekuatan andalan kita, jangan tawar hati. Mungkin Tuhan sengaja melumpuhkan kekuatan itu agar kita lebih kembali bertumpu hanya pada kekuatan Tuhan saja. Yang kedua, yakinlah bahwa setiap masalah itu memiliki batas waktu. Setiap pergumulan pasti terselesaikan. Ada waktu masalah itu akan berakhir dan digantikan dengan kemenangan. Karena itu sabarlah menanti waktu Tuhan bertindak. Yang berikut, setiap masalah yang datang dapat merubah hidup kita. Tuhan dapat mengubah hidup kita melalui masalah yang ada. Mungkin ketika masalah belum ada, kita begitu pongah, kita begitu sombong. Tapi dengan hadirnya masalah dalam hidup kita, katakan saja dengan pandemi COVID-19, semua kita mengakui betapa rapuhnya hidup kita sebagai manusia. Mari hidup mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keterbatasan itu. Itulah hikmat yang kita terima dari masalah yang ada. Yang berikut adalah bahwa di balik semua masalah ini pasti ada berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, bukan menghancurkan kita. Kalau toh kita harus berhadapan dengan masalah, yakinlah bahwa di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Dan yang berikut adalah bahwa melalui masalah kita dapat melihat Tuhan. Melalui masalah kita seringkali melihat Tuhan secara pribadi, mengalami perjumpaan spiritual dengan Tuhan lewat masalah-masalah yang kita alami. Dan itu pengalaman rohani yang tidak gampang. Itu adalah sebuah pengalaman rohani yang hebat, yang Tuhan izinkan kita alami di tengah-tengah pergumulan. Karena itu, mari terus fokus kepada Tuhan. Masalah memang ada, tapi hidup harus jalan terus. Berserulah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Mari kita sesuaikan mau kita dengan mau Tuhan dalam kehidupan ini. Dan berjaga-jagalah. Kokohkan iman, kasih dan pengharapan kita kepadanya. Sementara itu, teruslah mengembangkan diri kita dengan berbagai talenta yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hal kedua yang kita merenungkan adalah Tuhan mendengar dan bertindak. Keluhan dan seruan orang Israel kepada Tuhan dalam ayat 3 ditanggapi, didengar dan ditanggapi oleh Tuhan lewat nabi atau Nabiya Deborah bersama dengan Barak, seorang jenderal dari Kedes, suku Naftali. Tuhan mendengar keluh kesah orang Israel yang ditindas dengan kejam oleh Raja Kanaan dengan kekuatan militer yang sangat hebat. Luar biasa dalam bacaan kita, khususnya bacaan utama, bahwa Tuhan memakai seorang nabi perempuan atau Nabiya Deborah, memakai seorang hakim dan jenderal
Barak bersama dengan suku Naftali, suku Sebulon, untuk menjawab keluh kesah orang Israel dengan membebaskan mereka dari sumber penderitaan, yaitu mengalahkan Raja Kanaan, Raja Yabin, juga Panglima Sisera bersama dengan seluruh kekuatan militernya. Kalau kita baca di ayat 23 dan 24. Nabi Deborah atau Nabiah Deborah adalah satu-satunya hakim wanita di antara 12 hakim yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim. Seperti Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Abimelek, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, dan Abdon. Nah, saudara-saudara, Tuhan mendengar dan bertindak. Dalam Mazmur 10, ayat yang ke-17, disebutkan keinginan orang-orang yang tertindas setelah kau dengar ya Tuhan, engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Tuhan tidak abai dengan umatnya yang tertindas. Ia mendengar. Ia memasang telinganya mendengarkan keluh kesah umatnya. Juga dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan sendiri meminta supaya di dalam kesesakan itu berseru kepadanya. Juga dalam Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Luar biasa ayat ini, sungguh menguatkan. Tuhan tidak hanya mendengar orang yang berseru, tapi juga Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia menyelamatkan mereka. Juga dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Ini ayat yang sangat familiar dengan kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi tidak ada alasan untuk berdiam diri. Berkeluh kesahlah di hadapannya. Seperti pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Luar biasa. Penghayatan pemazmur dalam penderitaannya. Tuhan memperdulikan ia. Tuhan mencatat kesusahan-kesusahannya. Air matanya ditaruh di dalam kirbat. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Dalam hidup ini masalah memang banyak. Mungkin dunia tidak mempedulikan kita. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang sangat peduli. Saudara-saudara, kemalangan orang benar memang banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Mazmur 34 ayat 20. Karena itu, mari kita melihat. Masalah, penderitaan, tantangan, pencobaan bisa saja datang sewaktu-waktu dan dapat menimpa siapa saja. Apakah ia orang fasik, orang benar?
Semua orang bisa kena masalah, bisa kena penderitaan, bisa kena tantangan. Tetapi ada perbedaannya. Bedanya apa? Orang benar dalam kemalangan tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Itu kekuatan kita untuk terus berjuang, bertarung, memperjuangkan hidup kita di hadapan Tuhan, memperjuangkan masa depan kita di hadapan Tuhan. William V. Crouch mengatakan, pertarungan adalah milik orang-orang gigih. Karena itu, jangan biarkan keadaan mengalahkanmu. Ini yang saya sering sebut, masalah boleh ada, tapi hidup harus jalan terus. Saudara-saudara, sesungguhnya kita tidak ada alasan untuk menyerah. Karena Tuhan telah memberikan sebuah keberanian bagi kita untuk berjuang di hadapannya. Dalam surat pertama Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya seturut kehendaknya. Tentu ada syarat. Ada keberanian kita percaya, ada keberanian kita meminta kepadanya, ada keyakinan kita untuk berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Syaratnya adalah mari kita meminta sesuatu sesuai kehendaknya. Karena itu saudara-saudara, jangan takut berserah pada Tuhan. Ia Maha mendengar dan Ia pasti bertindak. Mazmur 37 ayat 5 mengingatkan kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini ayat penguatan untuk kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Nah, saudara-saudara, Kristus telah menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dosa. Mengapa Kristus menjadi manusia? Adalah untuk dapat merasakan penderitaan kita sebagai manusia dengan sempurna. Ia telah mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tiada taranya di atas kayu salib. Hanya satu tujuannya, demi membebaskan kita secara sempurna dari penderitaan kita. Kepadanya lah kita datang berkeluh kesah, menyampaikan dengan penuh penyerahan diri dan kesopanan. Karena Dialah yang mempunyai kuasa atas sorga dan bumi. Karena itu saudara-saudara, kita mengamini bahwa janji firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Karena itu, untuk dapat keluar dari berbagai tantangan pergumulan dengan kemenangan dan sorak-sorai, kita harus mempunyai kesetiaan yang teguh kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Kuatkan imanmu, saudara-saudara. Kokohkan pengharapanmu. Dan teruslah mengasihi seorang dengan yang lain. Tuhan mendengar dan bertindak demi keselamatan kita. Amin. Saudara-saudara, meresponi kebenaran firman, mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau Maha mendengar dan bertindak menolong kami di dalam berbagai pergumulan hidup yang kami alami, di dalam berbagai tekanan pergumulan yang harus kami hadapi. Kadang kami merasa tidak mampu, merasa tidak kuat. Terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini boleh mengokohkan kami, bahwa sesungguhnya kami boleh datang kepada Tuhan setiap saat untuk berseru,
menyampaikan segala hal yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Dan firman-Mu menjamin bagi kami bahwa Tuhan pasti mendengarkan segala keluh kesah kami. Terima kasih penguatan firman-Mu bagi kami. Kiranya kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur untuk pelaksanaan ibadah hari ini, Tuhan. Kiranya ibadah yang boleh kami lakukan dari rumah ini, biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur bersama dengan jemaat untuk anugerah kasih-Mu bagi mereka selama 1 minggu. Ada banyak hal yang hamba-hamba-Mu telah nikmati, baik itu berkat kehidupan, berkat kesehatan, berkat hasil-hasil pekerjaan, hasil-hasil perjuangan di bangku studi. Karena itu Tuhan, kami bersyukur bersama dengan beberapa anak-anak pemuda-Mu yang boleh menikmati keberhasilan dalam studi lewat peristiwa wisuda pada minggu lalu. Sempurnakan sukacita mereka dan berkati mereka semua lebih jauh untuk boleh melanjutkan perjuangan mencari pekerjaan. Juga bersyukur bersama dengan beberapa saudara kami yang akan menikmati ulang tahun ke depan. Bersyukur bersama Novita Malun, Ibu Florencia Nofrike Sombolinggi, Elvis Kabanga, Bapak Raymond RJ Waita, Christopher Raja Sarumpait, Priscilia Ella Mangesa. Hamba-hamba-Mu ini akan menikmati pertambahan usia 1 tahun lagi. Sepekan ke depan, mari Tuhan Engkau berkati dan sempurnakan sukacita mereka. Berkati mereka lebih jauh untuk tetap sehat, panjang umur, dan mampu menjalani kehidupan dengan berbagai perjuangan dan pekerjaan yang ada. Juga berdoa untuk seluruh jemaat dalam berbagai keadaan yang mereka alami. Para lansia, orang tua kami, dalam berbagai keadaan yang mereka alami, kami topang dalam doa. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Juga yang dalam kondisi sakit, kami topang dalam doa. Tuhan berkati, sehingga mereka terus dikuatkan dalam kondisi sakit, dan terlebih kami mohon pemulihan dari Tuhan untuk mereka. Juga berdoa untuk rencana kegiatan jemaat Bandung menghadapi perayaan Natal, juga rencana gereja-gereja-Mu di Indonesia dan di dunia untuk menikmati sukacita perayaan Natal dan menyambut tahun baru. Kiranya segala rencana panitia, rencana jemaat, rencana gereja-Mu boleh diberkati dan berjalan dengan baik. Beri kami kesempatan terbaik, Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan, halangan, mara bahaya, sehingga perayaan Natal tahun ini boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam sorga, juga terus berdoa untuk pergumulan bangsa kami di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan terus memberkati pemerintah kami, memberkati Satgas COVID, memberkati para dokter, para ahli, semua masyarakat dalam upaya dan gerak bersama memutus mata rantai penyebaran COVID, dan juga dengan tersedianya vaksin. Mari Tuhan Engkau berkarya dalam semua itu, sehingga pada saatnya COVID ini boleh tertangani dengan baik, sehingga kehidupan yang lebih baik ke depan boleh kami jalani. Juga pemulihan ekonomi bangsa kami, keluarga-keluarga kami akan boleh tertangani oleh campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan sepekan kerja ke depan. Kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan kiranya tetap menjadi bahagian kehidupan hamba-hamba-Mu. Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Bandung, pun yang ada di berbagai kota, di berbagai tempat. Karena berbagai urusan, Tuhan memberkati. Kiranya semua selamat dan sehat selalu. Kiranya pada saatnya Tuhan, kami semua boleh dipertemukan, dikumpulkan di tengah-tengah persekutuan kami di Jemaat Bandung ini. Inilah doa kami Tuhan, keluh kesah kami, harapan-harapan kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 10 demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, aminkan dan beritakanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai tanda hidup baru, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu
ingatlah tetap ku menyertai kamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak semua, demikian ibadah kita pada hari ini. Teruslah berseru kepada Tuhan dalam segala keluh kesahmu. Yakinkan diri bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Teruslah berjalan di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Masalah boleh ada, tapi hidup harus terus berjalan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom. Yesus di sanjung tinggi.